Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa konten yang sangat menarik dan seru terkait dunia politik Indonesia, teman-teman. Di mana ketika debat Pilpres kemarin, kalau teman-teman masih ingat, Mas Anies itu selalu mengomentari, mengkritik fenomena ordal, orang dalam mencari kerja dan dalam hal apapun itulah. Tapi ternyata Mas Anies juga memanfaatkan ordal dalam mencari kerja, teman-teman. Apakah Mas Anies menjilat ludahnya sendiri? Nanti Anda komen di bawah setelah melihat videonya, teman-teman ya. Selain itu, ada juga debat panas antara Ibu Irma Suryani dengan Rocky Gerung. Wah, ini Ibu Irma sangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Ibu Irma adalah salah satu politisi favorit saya, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman ya, ini ada sebuah pesan yang sangat haru, video yang sangat sedih dari Presiden Joko Widodo yang berpamitan dengan warga pasar di Surabaya karena beliau tidak lagi menjadi presiden bulan depan. Waduh, oke. Tapi sebelum itu, like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Terakhir, karena nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Sedih banget. Mohon maaf, mohon pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ya. Atas itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sedih banget, teman-teman. Tak terasa ya, sebulan lagi Pak Jokowi sudah purna tugas, teman-teman. Ya, lebih sebulan lagi lah. Wow. Dan kita sudah dipimpin oleh tokoh yang sangat luar biasa juga, yakni Bapak Prabowo Subianto, teman-teman. Luar biasa. Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, teman-teman. Dekat dengan rakyat kecil, selalu memperhatikan rakyat kecil tentunya. Inilah sosok yang mungkin akan kita rindukan nantinya. Wow, luar biasa. Fenomena ordal ini menyebalkan. Wish. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Anies itu anak buah saya. Anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Sudah terpilih. Tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said. Kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, Pamannya ada orang Anies. yang disebut pamannya Anies, ada ya di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah dalam arti tertentu, anak buahnya JK macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat. Wow, ternyata dulu di Paramadina itu sudah ada rektor yang terpilih, tapi dianulir karena orang dalam, karena Anies Baswedan. Waduh, dan di sana ada paman Anies Baswedan. Waduh. Ternyata Pak Anies mengkritik ordal, tapi dia juga menggunakan ordal. Wah, ini sangat mencengangkan sih, teman-teman. Dan ya, dulu Sudirman Said membantu Anies Baswedan. Ya, banyak membantu Anies Baswedan lah. Tapi ternyata sekarang Sudirman Said dihianati dalam tanda kutip, teman-teman ya. Dihianati oleh Anies Baswedan loh. Waduh. Aduh, Sudirman Said. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat video saya terkait Sudirman Said, keluh kesahnya terhadap Anies Baswedan ya, disitulah dia menumpahkan seluruh keluh kesahnya, teman-teman ya, terkait dengan hubungannya dengan Anies Baswedan belakangan ini yang sudah retak bin wassalam. Aduh. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan.
Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak Wah, mendukung ini tuduhan. Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Karena Saya otak. ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Anda Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Wow, luar biasa Ibu Girma ya. Sosok politisi perempuan yang paling berani yang pernah saya lihat teman-teman. Ini Ibu Girma nih. Dan argumentasinya juga sangat kuat teman-teman berdasarkan fakta dan data gitu ya. Tapi tadi Rocky Gerung mengatakan bahwa Pak Prabowo oposisi karena kekuasaan. Wah ini salah besar sih. Ini salah besar sih. Kalau Pak Prabowo oposisi karena kekuasaan di tahun 2019, Anda salah besar. Pak Prabowo 2019, beliau tetap ingin beroposisi. Tapi karena melihat suasana kondisi di lapangan, para pendukung bergesekan dengan keras, para pendukung banyak yang menjadi korban, pembelahan anak bangsa sangat parah. Makanya itu Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Bapak Joko Widodo. Jadi bukan berdasarkan atau berlandaskan kekuasaan. Bahkan Pak Prabowo itu beberapa kali dirayu oleh, kalau nggak salah Pak Sufmi Dasko gitu, yang merayu, yang menjembatani hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Akhirnya ya Pak Prabowo mau gitu rekonsiliasi karena berbagai pertimbangan yang dia utarakan. Karena Pak Prabowo juga bukan orang yang mencela-mencela, bukan orang yang ingin kekuasaan. Apa yang dicari Pak Prabowo? Untuk kekuasaan apa yang mau dicari? Uang udah banyak, kedudukan udah bagus. Apalagi yang mau dicari Pak Prabowo? Beliau ingin betul-betul bekerja untuk rakyat. Jadi ya Rocky kalau mengatakan bahwa Pak Prabowo beroposisi karena kekuasaan, wah Anda salah besar. Ini tema yang bagi saya menarik sekali. Dan saya berharap ini akan terjadi dalam 5-10 tahun mendatang ini. Ada mimpi besar ini. Mimpi besar itu adalah membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. The greatness of nation ini saya kira menarik ini. Mungkin bagi teman-teman yang fokusnya itu adalah soal demokrasi dan kebebasan, ini dicurigai sebagai sesuatu yang akan membawa kepada suasana yang fasistik kayak begitu kan? Ya, saya dulu juga begitu juga Mas. Saya dulu juga begitu juga. Ya ada mindset yang berkembang di sebagian teman-teman atau di kalangan masyarakat bahwa setiap aspirasi kepada kebesaran bangsa itu langsung dicurigai sebagai sumber otoritarianisme, fasisme, dan pemberangusan atas kebebasan. Menurut saya nanti dulu lah. Kalau aspirasi kebesaran ini, aspirasi atas besarnya bangsa atau keagungan bangsa atau keluhuran bangsa ini terjadi dalam suasana politik otoriter, memang kita patut curiga. Tapi ini faktual terjadi di dalam situasi politik yang demokratis. Dan bagi saya memang ini kan dilema yang kita hadapi dalam suasana demokrasi selama pasca reformasi ini, Mas Jeffrey kan. Itu kan jelas bahwa jujur saja kita ini mengalami semacam fragmentasi sebetulnya. Fragmentasi sosial, fragmentasi politik, fragmentasi emosinya masyarakat. Masyarakat ini secara emosi itu terfragmentasi juga. Ada yang pro ini, ada yang pro itu, dan emosinya itu dalam banget sehingga menimbulkan polarisasi segala macam. Nah, di tengah-tengah fragmentasi seperti ini, saya kira butuh simbolisme untuk merekatkan itu. Nah, menyatukan. Aspirasi bahwa bangsa kita harus besar, itu saya kira penting, dan itu kan ditandai oleh, saya dengar beberapa programnya Pak Prabowo yang sudah dirilis, ya mungkin belum secara resmi ya, misalnya akan membangun 2 juta rumah di desa selama 1 tahun, 1 juta di perkotaan gitu. Lepas dari apakah ini nanti terjadi atau tidak, karena bagi saya ini menandakan ada suatu will yang besar, strong will itu loh. Nah, saya juga melihat itu waktu dalam pidato di acara Gerindra. Gerindra. Dan itu semacam penegasan tentang
keberlanjutan itu arahnya ya menuju the greatness of nation itu ya. Betul, dan terus terang saya sudah lama menunggu ini Mas ya. Waduh. Wah, sudah lama menunggu ini ya kan. Ya semoga lah ya the greatness of nation itu bisa terwujud di tangan Pak Prabowo, karena kita optimis keberlanjutan ini bisa membawa hal yang positif, utamanya juga di daerah-daerah ya. Kalau Ridwan Kamil kemarin juga sudah mengatakan bahwa dia akan melanjutkan legasi-legasi yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dan juga di Jawa Barat sudah contoh Ahmad Syaihu, Presiden PKS, menyatakan bahwa ya beliau siap juga melanjutkan legasi-legasi yang baik dari Ridwan Kamil. Saya pikir ini bagus dalam tatanan keberlanjutan pemimpinan ya teman-teman ya, atau tahap transisi kepemimpinan, karena jangan sampai program-program unggulan yang positif yang baik untuk masyarakat itu dihentikan dan diganti yang baru. Tentunya kan ini bisa mengganggu program yang sudah lama yang mungkin masyarakat sudah merasakan, akhirnya diubah, dan ada sebagian masyarakat yang tidak bisa merasakannya lagi teman-teman. Ya bagusnya dilanjutkan, disempurnakan, kalau bisa ditambah gitu ya kan, jangan di stop terus diganti yang baru, ini kurang baik. Ya sama halnya ini teman-teman ya, sama halnya program-program hilirisasi, IKN dan segala macam, ini perlu keberlanjutan, utamanya hilirisasi, karena itu kunci untuk menjadi negara maju tahun 2045 tentunya. Kita kan kadang-kadang jarang mau berpikir objektif ya. Tapi kalau misalnya setiap berpendapat, setiap beropini didorong oleh rasa marah, rasa benci, ya begitu. Saya sering ditanya misalnya, oh apa strateginya nanti untuk menangkal pro dan kontra atau kritik-kritik? Saya bilang, kritik, pro dan kontra nggak harus ditangkal. Karena itu obat buat demokrasi, buat pembangunan kita itu obat. Kritik itu pahit, pro kontra itu pahit, tapi akan jadi obat. Tapi menyehatkan. Akan memperbaiki kebijakan iya. dan segala macam. Akan memperbaiki program pembangunan. Kita nggak akan pernah anti dengan pro kontra, nggak akan pernah anti dengan kritik, karena itu obat. Tapi kalau disinformasi, ya kan, kebencian, fitnah, jangan bilang itu obat, itu racun. Itu toksik buat kita. Nah, banyak dari kita berpikir tuh dengan cara kebencian, disinformasi, atau fitnah. Jadi sama kayak tadi, udah last minute masih ganti-ganti orang, itu kan cara berpikirnya kayak itu kan. Coba lihat bahwa presiden hari ini mencoba menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya, supaya apa? Ketika dilantik nggak mulai dari apa? Bahwa hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah itu harus diketahui oleh publik. Supaya apa? Supaya trust masyarakat terhadap pemerintah itu terbentuk. Jadi akan seterbuka itu ya. Kita ingin ini terbuka dan capaian-capaian ini bisa diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga begini, pemerintah ini kerja kok. Pemerintah ini melakukan sesuatu untuk masyarakat kok. Supaya apa? Supaya ruang publik kita nggak diisi hanya oleh rumor, pertarungan politik, apalagi pergumulan untuk mendapatkan ini dan itu, sikut-sikutan soal ini dan itu. Walaupun mungkin dalam politik akan tetap ada itu. Waduh. Itulah tadi pesan dari Hasan Nasbi teman-teman ya. Kritik bagus, obat bagi demokrasi. Walaupun pahit tapi menyehatkan nantinya. Tapi ya jangan fitnah. Jangan rumor-rumor bos. Yang fakta dan faktual gitu ya kan, yang Anda sebarkan, yang Anda bagikan kepada masyarakat. Waduh teman-teman, itulah tadi ya beberapa video yang bisa kita saksikan, yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Tadi ya ada yang menjilat ludah sendiri, ada yang diskakmat politisi perempuan, ada yang, tapi yang pertama tadi yang paling sedih sih, Pak Jokowi yang pamit kepada masyarakat kalau beliau akan purna tugas teman-teman. Waduh, ini sosok yang akan sangat kita rindukan teman-teman ya, sosok yang akan selalu ada di hati masyarakat. Ya kita berharap semoga Pak Prabowo nanti ketika menggantikan Pak Jokowi bisa lebih baik lagi, bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat teman-teman. Ini yang kita harapkan dan ini yang kita cita-citakan bersama, keberlanjutan yang baik, transisi kepemimpinan yang baik, dan juga kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.